Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa beri kita kesehatan, supaya bisa mengikuti pembelajaran hingga akhir dan insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kan Berdoanya berdoa kemarin yang benar, kita... karena kita belum berdoa, Oh ya, jadi berdoa sekalian. baik Ustazah. Sebelum melu- sebelum mem- saya ulang. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Insya Allah saya akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ثبتنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Berdoa selesai. Teman-teman, pekan kemarin kita sudah membahas tentang ikhfa hakiki. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sama atau sejenis. Yaitu apabila bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Saya ulangi, yaitu apabila dua yaitu Ulangi dari apabila judul. Ulangi dari judul. Idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, Kenapa nggak sedangkan nulis? mutajanis. Kenapa nggak nulis? Karena aku udah jadikan host. Oh iya langsung. Teman-teman, untuk memudahkan pemahaman kita, saya coba share screen ya. Saya share papan tulisnya.
Loading dulu ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman ada yang sudah pernah mendengar tentang idgham mutajanisain? Oh, belum ya. Kalau begitu kita bahas bersama-sama ya. Idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutajanisain, saya ulang penulisannya. Idgham artinya memasukkan. Teman-teman, sepertinya pennya agak berkendala. Saya coba tulis ulang ya. Idgham artinya memasukkan. Teman-teman, pennya ternyata bermasalah. Ini kenapa bermasalah mulu? Kemarin juga bermasalah. Ya, malam ini tadi saya lupa untuk charger pennya, jadi baterainya kayaknya ini Kalau sambil ngecas bisa nggak? sambil ngecas. Coba ya saja ya. Teman-teman, kita ulangi ya. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Kenapa Idgham diam? artinya, ya Jangan saja. jangan lama diam kalau nulis. Ya. Ini kok idgham masih pakai O lagi? Kemarin bukannya aku udah tegur ya, pakai A ya? Oh iya. Apa ada saja saya ulang lagi. Idgham mutajanisain. Sebentar saja. Saya ulang ya teman-teman. Idgham mutajanisain. Idgham. Pennya masih, ya Ustazah. Idgham mutajanisain. Saja pennya ini. Kita balik. Coba Ya Allah. tulisan sambung, jangan diputus tulisan sambung. Baik, Ustazah. Coba. Coba disambung tapi kok gak nyambung-nyambung. Coba lagi. Apakah tulisannya terlihat, teman-teman? Terlihat. Baik, kita jelaskan ya.
Idgham mutajanisain. Idgham artinya masuk atau memasukkan. Sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sama atau sejenis. Saya ulang penulisannya. Atau sejenis. Maksudnya, apabila bertemunya dua huruf yang sama makhraj, tapi beda sifatnya bertemu, maka saya ulangi, yaitu apabila bertemunya dua huruf yang sama makhraj, tapi beda sifatnya bertemu, maka dibaca lama. Contoh pada kata irkab ma'ana. Penulisannya. Saya ulang penulisannya. Tulisannya masih. Apa bisa dibaca, Kenapa? teman-teman? Kenapa tulisannya masih itu monolog? Ulang lagi dari judul. Gak apa-apa, nggak usah menulis, tapi ulang kalimatnya aja. Jadi jangan monolog. Kalau mau ngomong yang jelas. Kalau enggak, diem aja. Tapi jangan lama diem. Baik, Ustazah. Saya ulang lagi. Idgham, saya ulang. Idgham mutajanisain. Saya ulangi, bukan saya ulang. Saya ulangi. Idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sama atau sejenis, yaitu sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Maksudnya, memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua secara sempurna. Dari definisi, apakah sudah bisa dipahami, teman-teman? Dari definisi, apakah sudah? Kalau dilihat dari definisi, apakah teman-teman bisa paham atau apakah bisa dimengerti teman-teman? Jangan langsung dari definisi, apakah paham? Ulangi lagi dari awal. Dari segi ya tadi, Ustazah. Ya, atau dari definisi yang sudah disampaikan, itu juga boleh. Ah, iya. Saya ulangi. Idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sama atau sejenis, yaitu sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Maksudnya, memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua secara sempurna. Dari segi definisi, apakah sudah Kalau bisa dimengerti, teman-teman? kalau dilihat atau Oh, berdasarkan definisi tadi, kalau kalau dengar definisi yang tadi, gitu. Ulangi lagi. saya ulangi. Idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sama atau sejenis. Sama apanya? Ya, oh iya, Ulangi. ulangi. Saya Idgham, ulangi. Ulangi. Saya ulangi. saya ulangi. Idgham mutajanisain.
Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutajanisain Mutaja, artinya, janya panjang. Ulangi lagi. saya ulangi, idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Maksudnya, memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua secara sempurna. Dilihat dari definisi, apakah sudah bisa dimengerti, teman-teman? Nah, kalau misalnya penjelasannya baru definisi, itu kurang bagus kalau langsung tanya paham. Harus contoh dulu. Setelah Oh, contoh, udah cara baca yang benar, baru kalau sampai sini bisa difahami. Coba, kamu kalau nggak hmm. pernah belajar tahsin, penjelasan kayak gitu, paham nggak? Enggak juga, Ustazah. Ya udah, jangan bertanya sesuatu yang udah pasti orang nggak paham. Udah pasti nggak paham, udah tahu jawabannya kok. Hmm, Ulangi. ulangi, Ustazah. Saya ulangi, idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan, sedangkan mutajanisain artinya dua huruf yang sama makhraj tapi berbeda sifatnya. Maksudnya, memasukkan dua huruf yang, saya ulangi, maksudnya memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua secara sempurna. Contoh pada kata irkab ma'ana. Tulis. Cara baca, gimana Ustazah? Tulis, tulis. Saya ulangi. Contoh pada kata irkab ma'ana. Jangan dinadain. Yurkab ma'ana. Oh, iya. Contoh pada kata irkab ma'ana. Cara baca yang benar, Nah, setiap selesai menulis, kalau kayak gini ya penjelasannya, selesai menulis yurkab ma'ana. Keterangan dulu. Keterangannya maksudnya gimana? Kasih tahu teman-teman, dilihat dari tulisannya ini ada ba mati oh, iya. bertemu dengan mim. Nah, dua huruf ini yang dimaksud mutajanisain. Oh, iya, Mereka gitu tuh. satu makhraj tapi berbeda sifat. Kalau ba itu sifatnya syiddah misalnya. Kalau syiddah atau jahar. Sedangkan kalau mim itu sifatnya dengung, gunnah. Itu letak pertemuan dua huruf yang sama nih. Itu dulu, baru. Hmm, Cara baca yang benar, irkam. Jadi kamma, kamma. Keterangan lagi, ditahan dua harokat, langsung ke mim atau langsung ke mim tanpa membunyikan huruf ba sama sekali. Kemudian ditahan dua harokat. Kama, bukan kabema. Kalau kabema itu berarti masih terbaca banyak. Artinya tidak terjadi idgham di sana. Kan idghamnya itu masuk, masuk ke mim gitu. Jadi setiap tulisan dijelaskan dulu, kemudian setelah membaca yang benar, memberikan contoh bacaan, itu juga diikuti keterangan sebelum lanjut ke bacaan berikutnya gitu atau penjelasan berikutnya. Bisa dimengerti? baik. Siap, insya Allah. Oke, coba diulang. Contoh pada kata irkab ma'ana. Nah, Jangan di dinadain. sini, oh iya, Ingat dong, jangan uyo mulu. Ingat. saya ulangi. Contoh pada kata irkab ma'ana. Ma'ana. Oh, iya.
Ma'ana itu nada. Ma'ana. Saya ulangi. Contoh pada kata irkab ma'ana. Mm-mm. Nah, di sini ada pertemuan antara huruf ba sukun dan mim. Huruf ba dan mim ini mereka satu makhraj tapi berbeda sifatnya, Hmm. yaitu sama-sama dari bertemunya kedua bibir atas dan bawah dengan rapat. Sama-sama dari bertemunya bibir. Sama-sama dari bibir, udah gitu aja. Sama-sama dari bertemunya, itu kalimatnya kok aneh sama-sama dari bertemunya. Ulangi lagi. Saya ulang. Contoh pada kata irkab ma'ana. Nah, di sini ada pertemuan antara kedua huruf, yaitu ba Supaya, sukun nih, dan maaf aku potong. Supaya nggak terkesan kamu ngomong sendiri, kamu interaksi dong. Teman-teman bisa dilihat di papan tulis, terlihat tulisannya. Di sini ada pertemuan ba dengan mim, betul? Jadi jangan ngomong sendiri dong. Udah diulangi, ulangi, 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 asik sendiri ntar. Kayak nggak ada manusia lain aja. Interaktif dong. Ulang. contoh pada kata irkab ma'ana. Teman-teman, boleh dilihat di sini ada pertemuan antara kedua huruf ba sukun dan Kedua mim. huruf. Kedua huruf. Pertemuan antara ba dan mim. Baru kedua huruf ini sama-sama makhrajnya. Kok kedua huruf ba dan mim? Antara dua huruf, yaitu ba dan mim. Coba lagi. Saya ulangi. Contoh pada kata irkab ma'ana. Teman-teman boleh dilihat di papan tulis. Di sini ada pertemuan antara ba sukun dan mim yang berharokat. Dengan, kalau pertemuan tuh antara apa dengan apa, bukan dan. Oh, dengan. Ulang. Saya ulangi. Contoh pada kata irkab ma'ana. Teman-teman boleh dilihat di papan tulis. Di sini ada pertemuan antara huruf ba sukun dengan mim yang berharokat. Kedua huruf ini sama-sama dari makhraj asy-syafatain Ya, atau bibir. ya itu enak tuh. Bagus. Terus? Cara baca yang benar, Apa benar? baca lepat tadi ke bawah dari ir coba Juga tapi kamu nggak ngeh, apa kamu ngeh tapi diam. Aku juga tadi cara baca yang benar. Aku gitu loh. Aku sadar, tapi aku pengen ketawa. Ah, nanti aja lah. Sekarang kamu giliran. baca lepat astagfirullahaladzim. Apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lang. Saya ulangi. Cara baca yang benar, irkam ma'ana. Jangan dinadain. Kan pertamanya itu Oh iya. nggak dinadain. Dah ya. Oh iya. Oh iya, Saya oh iya. ulangi. Cara baca yang benar, irkam ma'ana. Itu udah nada. Ulang dari kata, dari kata. Oh iya. Supaya kamu tuh bisa tahu nada kamu pas baca irkabe ma'ana yang pada saat ditulis itu sama. Harus sama dengan pada saat udah dipraktekkan baca yang benar. Jadi nada nggak boleh berubah. Yang berubah itu bacaannya aja. Udah sering aku Oke. bilang juga kan di kelas. Dah ya, ulang. Aku suka grogi ya kalau sama ustazah setengah diam. Suka sih, jangan suka dong. Kalau suka mantar deket terus.
Saya ulangi. Contoh pada kata, contoh pada kata. Saya ulangi. Cara baca yang benar. Contoh pada kata, benar kan aku mau cek nada. Oh iya. Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya. Ulang. Saya ulangi. Contoh pada kata irkab ma'ana. Teman-teman boleh dilihat di papan tulis. Di sini ada pertemuan antara huruf ba sukun dan mim yang berharokat. Kedua huruf ini sama-sama dari makhraj asy-syafatain atau bibir. Cara baca Syafatain. yang benar, Tain itu dua loh. Jadi jangan bilang bibir itu syafawi. Kalau oh, syafatain itu dua bibir. Ulang. oh, iya. Saya ulangi. Contoh pada kata irkab ma'ana. Teman-teman boleh lihat di papan tulis. Di sini ada pertemuan antara huruf ba sukun dan mim yang berharokat. Kedua huruf ini sama-sama dari makhraj asy-syafatain atau kedua bibir. Cara baca yang benar, irkam ma'ana. Tadi kamu sadar nggak? Irkab ma'ana. Gitu nadanya. Iya, Terus Al-Azim. irkam ma'ana. Beda. Kalau irkab ma'ana. Irkam ma'ana. Samain. Ulang. Saya ulangi. Contoh pada kata irkab ma'ana. Teman-teman boleh dilihat di papan tulis. Di sini ada pertemuan antara huruf ba sukun dan mim yang berharokat. Kedua huruf ini sama-sama dari makhraj asy-syafatain atau kedua bibir. Cara baca yang benar, irkam ma'ana. Jadi, ba sukunnya hilang, langsung masuk ke huruf mim bertasydidnya. Dan disinilah terjadi idgham. Terjadi apa? Cara bacanya terjadi idgham. Idgham dan dengung dua harokat. Karena mim berharokat ini mempunyai sifat gunnah. Ya, bagus. Jadi ditahan dua harokat. Cara baca yang salah. Jangan bilang cara baca, emang mau ngajarin orang biar salah. Oh iya ya. Cara baca yang kurang tepat tuh sudah. Nggak usah cara baca. Cara baca itu tutorial. Hmm. Kamu mau nyuruh orang, kamu pakai kata cara. Tapi kalau kamu nggak nyuruh orang, ya berarti kalimatnya gimana coba? Jangan tanya aku, coba pikir sendiri. Kira-kira gimana cara yang aman? Oh, coba gini dulu saja ya. Cara baca yang benar, ilkam ma'ana. Jangan Bukan, dinadain. ya, ya Allah, lupa terus. Cara Lupa baca yang terus sih benar, omongannya. Ingat dong, grogi saja. grogi terus sih omongannya. Tenang dong. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi, cara baca yang benar, ilkam ma'ana. Bukan, ilkab ma'ana. Kan disuruhnya keterangan dulu setelah bilang irkam ma'ana. Keterangannya mana? Iya. Oh, jelasin dulu ya. Ulang. Cara baca yang benar, ilkam ma'ana. Jadi, ba sukunnya hilang, langsung masuk ke huruf mim yang bertasydidnya.
dan ditahan gunnah 2 harokat. Kebiasaan yang kita ketemui, Apa? saya ulangi, Kita ketemui. kita temui, Ulang. Saya ulangi. saya ulangi, cara baca yang benar, irkam ma'ana. Jadi, huruf ba sukunnya tidak dibaca, langsung masuk ke mim yang bertasydidnya. Dan di sini terjadi gunnah, ditahan 2 harokat dengung. Ada beberapa orang dengan cara baca irkab ma'ana. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena kalau Nah, dibaca irkab, gini. Kalau kamu bilang kurang tepat, harus diperjelas. Kurang tepat kalau kita mau mempraktekkan idgham mutajanisain. Karena nanti kalau kiroat lain itu dibacanya jelas irkab ma'ana. Kiroat oh, Imam Asim riwayat Hafiz yang terjadi di Indonesia itu dibaca idgham mutajanisain. Tapi kalau kiroat lain bisa berubah. hmm, Jadi bilang aja, kalau dibaca iruk, beberapa orang membaca irukab ma'ana. Ini berarti belum mempraktekkan idgham mutajanisain. hmm, Kayak gitu aja. ya, Yang bukan idgham mutajanisain yang gimana? Atau alternatif lain. Yang bukan idgham kalau bacanya tidak idgham mutajanisain berarti gimana? Irkab ma'ana. Begitu. Jadi yang hmm, makanya kenapa kita pakai kata bukan. Bukan berarti selalu salah, tapi yang tidak sesuai keinginan ya kayak gini. Gitu loh. Kan kita pengenin yang kayak gini. Yang tidak sesuai kita gunakan kata bukan. Gitu maksudnya. hmm. Paham? Siap, insya Allah Ustazah. Coba disampaikan pemahamannya. Kalau paham buat sendiri mah aman. Tapi kalau memahamkan orang gimana cara ngomongnya? Ya, itu Ustazah PR-nya. PR mulu praktek sekarang masih ada waktu kok jadi PR. Nih kamu harus sadar kata-katamu tuh banyak yang nggak bener loh. Makanya itu yang Ya, kamu Ustazah. tarik ke diri kamu. Makanya nggak bener mulu. Karena kata-katanya diwiridin mulu sih. Ulang lagi kayak gitu, ulang lagi kayak gitu. Emang nggak ada kata lain yang lebih positif. Coba. Baik. Saya ulangi, cara baca yang benar, irkam ma'ana. Jadi, sukunnya hilang, langsung masuk ke huruf mim yang bertasydidnya. Dan di sini ditahan 2 harokat ya, ditahan dengung 2 harokat. Ada beberapa orang yang membaca irkab ma'ana. Kalau dibaca seperti itu, belum terjadi idgham di situ ya. Kalau kita merujuk ke qiraat Imam Asim riwayat Hafiz, Bukan asim. kita membaca Asim. Asim. Saya ulangi, ada beberapa orang yang membaca irkab ma'ana. Di Kalau situ membaca, belum kalau membaca berarti nggak di stop. Irkab ma'ana. Kan cara baca, bukan menulis. Kalau tadi irkab ma'ana, kita mau jelaskan pertemuan antara ba dan mim. Tapi kalau ada orang yang membaca irkab ma'ana, itu ingat, kamu lagi ngomong baca. Jangan di stop. Stop itu kalau cuman bilang kata. Paham? siap Ustazah. Lah. Contoh pada kata irkam ma'ana. Saya ulangi, contoh pada kata irkam ma'ana. Di sini sukunnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf mim yang bertasydid. Dan di sini dibaca dengung 2 harokat. Ada beberapa orang yang membaca irkab ma'ana.
Jangan beberapa Nah, ya, sebagian. sebagian. Kalau beberapa tuh masih bisa dihitung. Tapi kalau sebagian itu kita nggak tahu berapa orang. Hmm. Saya ulangi, Ada contoh pada kata, ada sebagian dari ada sebagian aja. ada sebagian orang yang membaca ilmuka bermakna. Di situ belum terjadi idgham mutajanisain ya, karena ba sukunnya dibaca jelas dengan qalqalah. Ya, pintar. Bagus kayak gitu. Terus? Tapi sesuai yang kita pelajari, kita merujuk ke qiraat Imam Asim, riwayat Hafs, Thariq Asy-Syatibiyah. Kita membacanya dengan idgham. Ide, jangan Jadi ido. Jangan ido, ide. idgham. Merujuk Saya ulang. Tetapi sesuai kita, saya ulangi. Tetapi sesuai, Astagfirullahaladzim. Saya ulangi. Tetapi sesuai kiroat yang kita pelajari dari kiroat Imam Asim, riwayat Hafs, Thariq Asy-Syatibiyah, cara membacanya diidghamkan ya. ide, Jadi baknya ide. ide, idgham. Saya ulangi. Jadi cara membacanya diidghamkan dan didengungkan dua harokat. Seperti itu saja. Ya, kayak gitu. Kita perlu sadar ya, sadar sama kata-kata, sama nada. Jadi jangan sampai mau ngomongnya apa, tapi ditransfer lewat nada dan kata-katanya apa. Itu namanya nggak korelasi antara apa yang dipikiran sama hati, sama lafal, gitu ya, sama ekspresi. Baik, Gitu. Ustazah. Dia harus kerjasama semuanya, setim, harus setim. Oke, terus sapa audiensnya gimana kalau udah selesai mengajar? Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Misalnya ada yang bertanya, coba rakit sendiri pertanyaannya, kira-kira apa yang menjadi pertanyaan audiensmu? Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Oh Misalnya, iya, belum terus paham tadi di contoh ya? Oke, kita ulangi ya. Contoh pada kata irkab ma'ana. Cara baca yang benar, tadi jelasin dulu ya perkataannya. Saya iya, ulangi. Contoh pada kata irkab ma'ana. Di sini teman-teman boleh lihat ke papan tulis, ada pertemuan antara ba sukun dan mim yang berharokat. Kedua huruf ini sama-sama dari makhraj asy-syafatain atau dua bibir. percepat, udah satu Cara menit baca lagi. cara baca yang benar ilkam ma'ana. Jadi ba sukunnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf mim yang bertasydid Hmm, dan dibaca dengung dua harokat. cepat, terus? Ada sebagian orang yang membaca irkab ma'ana. Hmm. Nah, di sini belum terjadi idgham. Udah, cukup. Belum terjadi idgom, udah selesai. Gitu aja. Nggak usah torik asyatibiyah dan lain-lain. Nanti kalau ditanya, salah nggak? Baru bilang. Bisa jadi beda kiroat, beda bacaan. Tapi yang kita pelajari di sini, tajwidnya,